Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial seorang perempuan yang ngaku muslimah dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamer dia makan daging babi. Padahal keharaman daging babi itu jelas dalam Al-Quran, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, mohon maaf, saya tidak punya urusan Anda mau makan babi, itu urusan Anda. Tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda Jadi apa yang dilakukan Lina Muhyiddin itu memang sudah membuat satu permusuhan ya di antara orang-orang yang taat beragama ya. Apalagi dia seorang muslim yang memang harus memberikan teladan. Dia tidak lantas habis makan babi dia ngomong kemana-mana, tidak baik. Ini antara pantas dan tidak pantas. Tapi kalau dia itu terus menyebarkan dan menyampaikan ini juga kepada publik, dia bisa dijerat ya, undang-undang penistaan agama pasal 156 KUHP ya, yang ancaman hukumannya 4 tahun ya. Jadi ini antara pantas dan tidak pantas ketika dia ucapkan sebagai seorang muslim. Dia ceritakan kemana-mana dia makan babi. Ya, itu haknya dia, makan babi itu haknya dia. Tapi dia sebagai seorang muslim kan dilarang oleh agama. Ya, apalagi dia viralkan itu. Itu kan artinya sudah membuat satu kebencian, permusuhan di antara sesama. Artinya perbuatan itu yang tidak pantas dan memang bisa dijerat. 156 bisa menjeratnya, tidak main-main ya. Karena kecuali dia memang makan, sekalipun dia muslim, dia makan diam-diam, dia tidak cerita kemana-mana, ya mungkin sah-sah aja. Tapi begitu dia ceritakan kemana-mana, kan berarti mengajak, menganjurkan. Artinya menyampaikan kepada orang-orang daging babi itu enak ya. Nah, yang makan daging babi itu hanya orang-orang tertentu yang bukan dilarang oleh agama. Muslim jelas, Islam jelas melarang daging babi itu haram. Ketika dia sebagai muslim, dia makan, dia viralkan kemana-mana, itu dia bisa dijerat penistaan agama. Intinya dia mau bela diri apa ya? Jadi jangan kecuali dia bukan muslim ya, dia mau sampaikan kemana-mana silakan aja ya. Itu juga akan mendapatkan protes dari publik yang memang mayoritas muslim. Nah, apalagi dia seorang muslim, dia tunjukkan bahwa dia makan babi, artinya kan sudah bertentangan dengan ajaran agama yang punya halal. Tapi dia makan, dia viralkan. Apa maksudnya? Ya itu kan penistaan, mau mengajak orang-orang untuk ikut serta makan babi. Itu tidak pantas dia lakukan oleh seorang Lina Muhyiddin. Pikir masyarakat nggak usah terpengaruh dengan hasutan dan ajakannya si Lina Muhyiddin. Silakan lo makan diam-diam, lo makan dua babi guling kayak makan apa urusannya dia. Tapi tidak perlu dia memviralkan, menyampaikan ini ke publik. Sensitif ini, benar-benar sensitif. Sekalipun dia tidak menganjurkan orang muslim makan ya, tetapi dengan dia sebagai muslim dia makan, ini udah sensitif, apalagi diviralkan, bisa kena undang-undang ITE. Tapi yang jelas pasal 156 itu bisa menjeratnya. Kita marah, tersinggung, saya pikir hal-hal yang wajar ya, sebagai panutan ya. Nanti belum ustadz-ustadz yang lain, begitu lihat viralnya kayak apa, pasti berkomentar. Artinya sebagai imam besar, sebagai penganut ajaran Islam yang fanatik ya, itu akan memprotes ya. Jangan sok-sokan lah, ya lu makan-makan diem-diem aja, nggak usah pakai cerita kemana-mana. Itu maksudnya. Jadi ya kalau Pak Gus Miftah, Gus Pala atau Gus Lukman itu dia protes, saya pikir hal wajar. Malah kalau dia nggak protes, kita juga akan protes. Gus Miftah, kenapa lu tidak protes?
Padahal ini ajaran yang memang harus ditanamkan kepada setiap orang yang beragama Muslim bahwa makan babi itu hukumnya haram. Kalau siapapun yang merasa terpanggil untuk melaporkan Lina Muherje, sah saja. Saya pun juga bisa melaporkan dia. Cuma kan bukan kapasitas saya, tapi mungkin ada Pak Ustadz atau ulama-ulama lain kan pasti kan protes, berkomentar. Ya lu mau makan ya diem-diem, lo nggak usah pakai kemana-mana lu cerita. Kan yang menerima dosanya kan lu sendiri, kan pasti begitu kan. Tapi jangan menjadi menghasut dan memviralkan ini kemana-mana seolah-olah lu makan itu sah dan tidak dilarang agama. Ini bukan sunnah, ini hukum haram. Sebagai praktisi hukum menyampaikan bahwa apa yang disampaikan saudari Lina Muherje itu tidak baik dan tidak pantas diviralkan kemana-mana. Yang memang Anda sendiri nanti akan dijerat dengan laporan-laporan dari beberapa ulama atau beberapa ustaz. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita baru mendengar ya beberapa hari yang lalu sempat viral terkait dengan ada konten video ya terkait dengan seseorang yang bernama Lina yang diduga melakukan perbuatan secara sadar dengan membuat konten video makan makanan yang diharamkan oleh umat Islam, yaitu daging babi. Nah, menurut kita, apalagi beliau adalah seorang muslimah ya, yang mengaku bahwa dirinya adalah muslimah, yang barang tentu ajaran Islam sangat melarang perbuatan seperti itu, sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat Al-Baqarah ayat 173, yang mana daging babi itu diharamkan. Maka dari itu kita berharap perbuatan seperti ini harus dilakukan penindakan tegas secara hukum. Karena bagaimanapun juga negara ini terikat oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi perbuatan ini kan diduga melanggar perbuatan penistaan agama, yaitu pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga bisa dijuntuh dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 sama pasal 45 ayat huruf A. Maka dari itu bisa dikenakan pasal berlapis terhadap saudari Lina atas perbuatan yang dia lakukan. Namun barang tentu kita harus mengetahui dulu perbuatan niatnya, karena bagaimanapun juga dugaan ataupun perbuatan pidana ini kan harus dilihat terkait dengan niatnya sendiri. Apakah niatnya betul-betul ingin menistakan agama, ataukah niatnya hanya benar-benar hanya untuk sebagai konten. Maka dari itu memang harus ada analisa hukum yang menurut hemat kami itu nanti para ahli yang akan membuktikan. Namun menurut pendapat kami itu telah melanggar terkait dengan peraturan perundang-undangan dan juga ajaran Islam. Apalagi momentum bulan suci Ramadan, maka kita sebagai umat Islam harus betul-betul menghargai dan menghormati apa yang menjadi larangan di agama Islam. Untuk itu kita meminta dengan tegas ya, pertama kepada pihak Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan upaya hukum ataupun penegakan hukum agar supaya perbuatan ini harus diselesaikan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi riuh di masyarakat dan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian yang berikutnya, barang tentu kami sebagai elemen masyarakat ya memandang ini perlu untuk melakukan upaya hukum ke depan. Menurut hemat saya mungkin sebelum bulan puasa, hari Kamis nanti sebelum bulan puasa, kita berharap nanti ada langkah hukum dari pihak kita untuk ke Barreskrim menyampaikan laporan secara resmi kepada pihak Barreskrim agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan sebenar-benarnya. Ini Bang, langkah kedepannya akan melaporkan juga kah Bang? Karena kan mengingat kasus ini sudah dilaporkan. Ya barang tentu ya, kalau dilihat dari lokus kejadiannya kan ada diduga di Bali ya. Namun ini kan bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE. Yang namanya ITE itu kan dunia maya, dimanapun itu berada. Kalau tahu posisi orangnya ada di Indonesia, maka dapat dikenakan dengan peraturan perundang-undangan di Malaysia. Maka ITE, Undang-Undang ITE bisa menjangkau itu. Meskipun ada beberapa elemen masyarakat yang membuat laporan, kita mendukung itu. Namun tidak menjadi soal, karena sebagaimanapun juga ini bukan delik aduan ya. Jadi masyarakat bisa melapor terkait dengan dugaan tindak pidana. Maka salah satu upaya yang kita lakukan adalah upaya penegakan hukum, melakukan upaya hukum pelaporan ke pihak
berwajib khususnya ke Barreskrim Mabes Polri. Karena kita melihat isu ini sudah menjadi isu nasional, maka barang tentu Barreskrim Polri harus mengambil alih supaya ini tetap dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.